Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku sesama manusia. Masih dengan perenungan istimewanya kita manusia ketika dibentuk oleh Tuhan. Saya menggunakan kata dibentuk oleh Tuhan karena inilah juga salah satu keistimewaan kita manusia dari makhluk yang lain. Kepada makhluk yang lain disebutkan pada renungan yang lalu, Tuhan hanya dengan kekuatan perkataan firman-Nya menciptakan dan menjadikan ini dan itu, maka jadilah demikian. Kata mencipta diterjemahkan dari kata bahasa aslinya Ibrani bara, ciptaan langsung oleh Tuhan. Sedangkan kata menjadikan dari kata asa, artinya dijadikan dan dibuat dengan memakai bahan atau material tertentu. Dan kita tahu bahwa kita orang ini manusia dijadikan dan dibuat dari bahan material yang dicatat dalam Kejadian 2 ayat 7a. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Di sini pula muncul ungkapan kata baru, yakni membentuk. Diterjemahkan dari bahasa aslinya yatsar. Jadi, pengadaan manusia oleh Allah melalui proses diciptakan bara langsung dengan firman-Nya sama dengan makhluk yang lain. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian dijadikan asa yang berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia dibuat dengan menggunakan bahan material debu tanah. Dengan bahan material debu tanah itulah Allah kemudian bertindak dan bekerja, bahkan berkreasi untuk membentuk manusia. Allah langsung bekerja dengan tangannya. Kata yasyar atau membentuk juga berarti tukang periuk atau biasa disebut dengan penjunan. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana seorang tukang periuk yang tekun dan cekatan dalam membuat bejana dari tanah liat. Keahlian tukang periuk atau penjunan sering digambarkan atau metafora dari Tuhan Allah yang membuat kita manusia dari tanah liat, seperti dalam Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Atau juga dalam syair lagu NKB nomor 14. Jadilah Tuhan kehendakmu, kaulah penjunanku tanahnya. Maka saudara-saudaraku, dari sekilas penjelasan sederhana ini, maka dapat kita maknai dan renungkan bahwa betapa kita manusia
sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena kita ini bukan cuma dicipta langsung jadi, tetapi kita dijadikan dengan sarana dan dibentuk dan diproses secara utuh, luar biasa dan sempurna. Pernyataan ini juga mau membantah akan adanya teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia itu berevolusi dari satu jenis binatang, kemudian berkembang dan berubah menjadi jenis yang baru, yang lebih tinggi derajatnya menjadi manusia. Kalau ada teori seperti itu, maka sekali lagi itu adalah suatu kekeliruan yang tidak seperti yang kita alami. Bahwa manusia itu, orang ini sekali lagi dicipta, dijadikan, dan dibentuk oleh Sang Khalik, Tuhan sebagai pencipta. Oleh karena itu saudara-saudaraku, sebagai jasad, body, tubuh, fisik, dan jasmani yang dibentuk dalam proses ilahi yang sempurna, suci dan kudus, maka jagalah, rawat, peliharalah, indahkanlah, dan tetap utuhkan kodrat kita sebagai manusia. Jangan sampai kodrat itu menjadi yang lain. Dan upaya membentuk dan menjaga keutuhan manusia sebagai bagian daripada ciptaan harus berlangsung terus-menerus oleh orang sebagai manusia yang harus sejalan dengan kehendak Sang Penjunan yang membentuk kita manusia. Seperti syair lagu yang saya kutip tadi, yang dicipta oleh George Stebbins, seorang penulis lagu Injil dari New York. Syair lengkapnya akan menjadi doa dalam perenungan ini. Mari kita berdoa. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kaulah penjunan kutananya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah. Sucikan hati, pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Amin.